Ketika mereka mau doain orang sakit, saya bilang, saya kasih tahu ya, jangan bahasa roh. Kalau yang didoakan gitu kan sukanya lata kan, betul kan Pak? Apalagi karismatik. Iya. Dia bahasa roh lebih kencang. Dia Lebih kencang, sampai kita aja nggak bisa nggak dengar gitu kan. Apa yang Yesus lakukan dulu Ya, dan sekarang dan yang akan datang, itu tidak pernah berubah kan? tidak pernah berubah, betul. Kuasanya sama. Tapi karena kita takut melakukan, akhirnya kita nggak berani untuk mendoakan gitu. Dia bilang gini, saya sudah ke dokter, saya sudah ke dukun, saya sudah kemana-mana nggak sembuh katanya. Saya cuma pegang dia begini Pak. Ya. Habis itu saya bilang, coba cek. Dia cek, hilang, dia cari sakitnya kan. Orang bilang, kamu doain dalam nama Yesus nggak? Saya yang punya cuma itu aja, saya bilang. Selama ini kan kita kunci di sini bahwa doa untuk orang sakit harus puasa, baru dapat puasa, baru bisa sembuh. Enggak begitu. Markus 16 itu dibilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ini berlaku nggak untuk orang usir setan? Kuncinya hanya satu, orang percaya. Kalau Orang setiap percaya. kita adalah orang percaya, artinya itu untuk kita, itu kan mengikuti. Kita kan nggak berani karena takut satu kan. Kalau nggak sembuh gimana? Betul kan Bu? Padahal kita harus rubah cara pikir kita. Kalau sembuh gimana? Artinya kalau sembuh yang dipermuliakan Tuhan kita. Itu sesimpel itu kok. Kita rubah dong. Supaya kita berani. Kalau sembuh gimana? Bapak pernah bangkitin orang mati nggak? Di dalam firman Tuhan, terutama di Perjanjian Baru, ada satu kitab yang begitu asyik banget kalau kita baca. Bagi saya pribadi, itu adalah kitab para rasul. Karena menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan cara yang begitu luar biasa aktif di zaman itu. Namun pertanyaannya, bagaimana di zaman kita sekarang? Apakah Roh Kudus masih bekerja sedahsyat itu? Nah, salam kenal buat para pemirsa sekalian yang kebetulan lagi scrolling dan mendapatkan Good News Program. Kita percaya bahwa perjumpaan ini tidak ada satupun yang kebetulan. Jangan-jangan Roh Kudus yang sudah menuntun Anda untuk scroll dan mampir ke tempat ini. Nah, banyak sekali episode yang kami punya yang saya yakin akan memberkati Anda. Jadi, go ahead, nanti silakan dicek. Ada banyak episode yang akan menarik, memberkati Anda. Nanti bisa dipilih. Dan juga untuk bagi teman-teman sekalian yang lain yang belum subscribe. Ayo, silakan. Kami perlu support Anda. Yang paling murah, paling gampang adalah ya subscribe. Sehingga apa, nanti ketika ada tayangan baru, episode baru, ada hal-hal yang menarik lainnya, Anda akan langsung dapat notifnya. Ya, dan juga nanti sepanjang episode ini silakan berikan komentar, dan kalau memberkati, nanti bisa share ulang kepada orang-orang lain yang akan belajar juga tentang Roh Kudus bekerja nggak ya? Seperti pada zaman Alkitab. Nah, ada seorang narasumber yang luar biasa banget, yaitu menampilkan seorang hamba Tuhan nih, tapi juga seorang pengusaha, yang bernama Bapak Hengki Liu yang akan menjadi berkat buat Anda. Ayo langsung aja kita ketemu dengan beliau. Shalom Pak. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Shalom Pak Hengki, selamat datang di Good News Program. Saya kenal beliau ini semestinya tahunya udah cukup lama ya. Udah cukup dari lama, ya. beberapa pelayanan. Tetapi kemudian ada seorang sahabat kita nih, Saudara Hoga nih ya, yang kemudian mengkonekkan kita kembali. Dan istilahnya kecapnya hebat banget ini. Mengatakan, Dan, lu harus undang orang ini keren banget nih. Katanya ini kalau dia dikaruniai Tuhan ada urapan yang dahsyat, ini menjadi apa ya, bahkan dikatakan menyembuhkan orang sakit, dan bahkan bisnisnya maju banget. Lu pasti akan diberkati deh gitu. Gimana deh? Katanya rasul di marketplace. Iya. Jadi the book of Acts di zaman ini. Ya, silakan Deb. Maksudnya bagaimana? Tolong bisa dijelaskan sepak terjangnya Pak Hengki Liu ini, kenapa dijulukin rasul di marketplace? Oh gitu ya. Gini, memang di Alkitab dituliskan, kita ini adalah imamat yang raja nih. Nice. Artinya tidak ada sekuler and rohani. Garis itu yang bikin kita. Tuhan nggak tulis itu. Di Alkitab kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita walaupun di sekuler, kita juga sama di rohani. Ya. Sama, jadi nggak ada yang beda. Jadi jangan kita di hari Minggu kita rohani banget, hari biasanya kita rohana gitu kan. Jadi kan harus sama. Jadi kan dari situ juga kan
integritas kita di dunia kerja juga harus ada, ya kan? Ya. Kejujuran juga harus ada. Nah, itu istilah tuh kita ini adalah representasi Yesus Nice. di bumi. Amin. Ya. Ya. Bisa ceritakan dulu Pak Hengki ini latar belakangnya, istri, anak-anak, Oh. bisnisnya apa gitu? Oke, saya bisnisnya itu di bidang electrical dan saya sudah menggeluti itu sekitar 20 tahunan lah ya. 20 tahun ME ya berarti ya? MA. Mechanical Padahal engineer background ya? saya civil engineer, Oh, oke. tolak belakang dengan itu. Iya. Tapi ya puji Tuhan hari ini Tuhan bawa dan saya lihat Tuhan bekerja dalam bisnis saya. Banyak customer saya yang boleh dibilang saya nggak kenal dari mana tiba-tiba datang gitu. Dan Oh, Iya. nggak ngikutin model-model bisnis zaman sekarang, harus online, harus ini, harus ini. ada, cuma Ada. kadang yang pembeli besar kadang nggak tahu dikenalkan teman tiba-tiba. Oh, dari belanja. mulut ke mulut, Yes, rekomendasi. Rekomendasi. Nah, Iya. Dan saya istri saya kita menikah 2007. 2007. Itu Oke. juga perjumpaan yang luar biasa. Gimana tuh? Saya 2006 ini April ya. April 2006 tanggal 9 saya lahir baru. Wow. Ini 20 tahun. Wow. Wow, berarti Tanggal anniversary 9 ini. ini anniversary Iya. 20. Oke, puji Tuhan. Ini Iya. semoga berkat Tuhan bisa kita Yes. ketemu di Good News Program Yes. kali ini ya. Bener Pak, ini sangat-sangat kemarin pas saya khotbah tentang di Paskah juga ada satu kata yang Roh Kudus kasih new beginning. New Wow. beginning. Ya. Dan saya yakin sekali ini mungkin umur 20 tahun dan ikut Yesus dan saya bisa cuma describe satu kata Apa tuh? hubungan saya dengan Tuhan, beauty, indah. Very nice. Yang saya temukan hanya keindahan dalam Dia. Amen. Nggak ada yang lain karena Dia begitu baik di dalam hidup kita, dalam keluarga saya, di anak-anak saya lihat Tuhan bekerja luar biasa. Saya ini dulu background saya kan bukan dari lahir Kristen. Ya. Saya dari kepercayaan Konghucu. Orang tua semuanya sembahyang. Turun-temurun. Yes. Dan saya anak yang pertama dari 3 bersaudara. Papa udah meninggal tahun 96. Jadi menarik. Jadi waktu itu di April, saya tuh cuma doa gini, Tuhan kalau Tuhan mau saya ikut Tuhan nih. Ya. Kan biasa suka ini toh sembahyang cembeng kan. Betul, Jadi betul. kalau orang Ya. anak yang besar harus pulang. Harus gitu. mewakilin tuh. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini saya harus ikut Tuhan, mama saya nggak telepon saya. Beneran, mama saya nggak telepon saya, nggak cari saya, Nggak disuruh nggak ini. pulang. Begitu dia nggak ada lewatin ini, kan kemarin bercebeng kan, Minggu ada baptisan, Ya. saya menyerahkan diri Pak, Oh, langsung dibaptis. saya baptis. Wow. Keren. Dulu saya diajak teman saya untuk dibaptis. Teman saya mencoba mengkristenkan saya bilang, kamu nggak usah jajak saya. Kalau saya mau, saya akan pergi sendiri. Tapi nyatanya benar, saya pergi sendiri, menyerahkan diri, dibaptis. Dan tidak ada yang ngikut, nontonin, fotoin, nggak ada. Nggak Saya ada. sendiri. Wow. Bawa baju, bawa foto, udah minta dibaptis. Iya, tanggal 9 April itu. 9 April. Dan saat itu ya, saya bilang kan, itu momen yang terindah. Kenapa? Saat keluar dari baptisan itu, yang di Alkitab tulis Roh Kudus yang hinggap di Yesus itu yang saya rasakan itu damai sejahtera itu. Ya. Keren. Sampai hari ini. Nice. Sama, nggak pernah berubah. Dulu saya cari damai itu, happy itu di luar tempat yang lain. Iya, apa tempatnya kayak apa? Ya biasalah, anak-anak remaja, kenakalan pria gitu kan, diskotik lah, inilah, macam-macam lah. Panti Obat, pijit. panti pijit, obat, apapun itulah. Oh, apapun itu. Judi, semuanya kita ikutin semua. Wow. Jadi memang waktu itu, saat itu sebelum saya baptis itu, saya ingat sekali, jadi waktu itu dalam hati saya itu, hidup ini untuk apa ya? Apakah cuma kita rutinitas, kerja, Ya. habis itu foya-foya, hura-hura, habis itu besok kerja lagi? Ada satu kekosongan dalam hati saya. Jadi tiba-tiba saya diingatkan teman saya yang udah lama kita dulu nakal bareng, tiba-tiba dia dari luar kota datang, dia bilang, kamu coba deh ke gereja. Iya ya, saya bilang ya. Jadi waktu itu saya pergilah beli Alkitab.
Orang kan kalau ke gereja bawa Alkitab, kan saya nggak tahu. Saya bawa Alkitab, bawa aja. Waktu itu kehidupan masih dua alam. Malam saya dugem, malam saya diskotik, ngobat. Sore saya ke gereja. Jadi telinga masih budek gitu. Jadi, Wow, terus. nah terus sampai satu hari saya pergi pertama, itu intimidasi kuat sekali. Wah, kamu nggak layak ini, kamu kan. Tapi saya paksa jalan terus. Orang worship, saya ikut worship, angkat tangan. Tapi ada kerinduan minggu depan saya mau datang lagi. Apa yang membuat rindu itu apa? Rasanya gimana? Rasa kayak saya bilang ada sesuatu yang, kalau saya boleh bilang ada sesuatu yang mengisi hati saya. Yang saya nggak dapat di luar. Yang membuat saya rindu tuh datang. Padahal saya bilang, saya nggak ngerti apa isi Alkitab. Orang disuruh buka Mazmur, di mana Mazmur? Saya nggak tahu di mana. Karena kan saya cuma beli buku untuk, yang penting ke gereja Dan bawa itu Alkitab. zaman memang masih Alkitab ya? Alkitab, harus bawa Bukan Alkitab. digital ya? Bukan, aplikasi. belum. 2006 Nah, sebentar. itu. Waktu itu uangmu banyak nggak? Waktu itu ya, belum sebanyak sekarang lah ya. Keren coba. Iya. Tapi karena maksudnya dulu untuk standar itu waktu hidupnya itu kalau untuk oke nggak? untuk sendiri waktu itu ya cukup lah, kan cukup untuk foya-foya Oh, gitu. belum merit kan? Belum. Oh, dan Cukup untuk foya-foya foya-foya. semalam habis berapa? Kalau tanya habis berapa, uang cash ada di dompet berapa, besoknya habis. Kira-kira? Dulu Cetiau zaman notiau? 5 juta kan Oh, yang lumayan besar. Wih, 5 juta gede 5 juta banget. semalam. Semalam. Ya ampun. Kalau Wow. ada 10 juta bisa habis juga. Wow. Oh, banyak itu, berarti Banyak banyak. itu, Berarti Pak. banyak. Jadi, Oke, ya, oke. saya Makanya ini bilang- perlu Berapa? ditanyakan. 2006. 2006, Banyak banyak. itu. Jadi waktu itu benar-benar satu hal saya bilang, tanpa Tuhan saya nggak ada hari ini. Benar. Keren. Jadi walaupun bisa keluar duit gotiau captiau, dengan ke gereja rasanya beda. Beda. Apa Saya nggak- sih saya- yang- saya yang nggak bisa membedakan beli. apa? Saya nggak bisa beli itu. Yang saya bilang nggak bisa saya ungkapkan, tapi ada sesuatu yang damai yang mengisi hati saya itu. Saya Damai sejahtera. ada sejahtera, kayak aduh, kayak rindu pengen datang lagi gitu. Saya waktu itu Wow. masih dua ini, teman-teman. Dua kaki di Iya. dua kapal yang berbeda. Ya, habis mabuk besoknya gereja gitu. Iya. Habis tobat kumat gitu. Iya. Jadi waktu itu menarik. Jadi memang akhirnya berjalan. Saya ke gereja ada berapa lama tuh? Saya pergi, akhirnya saya ambil keputusan setelah kejadian yang tadi saya sampaikan. Ya. Saya putuskan untuk dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, saya baca Alkitab. Saya lihat, ini luar biasa ajaran dari mana nih? Saya nggak ketemukan ini nih. Tampar pipi kiri kasih kanan. Oh. Ya kan, jalan satu diajak dua. Saya bilang ini luar biasa, dikasih ini, yang ini luar biasa nih. Betul. Jadi saya baca Alkitab ini sangat-sangat menarik gitu, dan membuat saya tuh rajin baca gitu, belajar. Nah, sampai satu ketika ini tadi saya cerita tentang istri, ini luar biasa loh. Tuhan tuh sangat ajaib, dan maksud tuh banyak mukjizat yang saya alamin gitu. Waktu itu kan masih jomblo, Pak. Ya. Nah, terus satu kali saya setelah baptis dikasih tahu, kamu ikut kelas ini, dasar-dasar kekristenan waktu itu. Oh, di- iya. Jadi saya kan nggak tahu, Pak, kayak setelah dibaptis seperti masuk hutan gitu loh, Bu. Oh. Ini orang Kristen kalau doa tuh kayak gimana ya? Orang Iya, kalau mau makan betul. doanya apa, mau tidur doanya apa? Membingungkan sih ya. Gitu. Bingung. Betul. Karena kayak nggak tahu. Tidak ada Jadi, manualnya. Betul. Ya. Akhirnya saya ikutlah, paksa saya ikut, liburan balik saya balik cepat ikut. Nah, begitu saya ikut, berjalan, saya belajar banyak. Nah, waktu itu istri saya nggak ada incer istri saya sama sekali. Sama sekali, Pak. Dulu orang sering cerita, bahwa dengar suara Tuhan dapat Iya. pasangan, saya bilang, aduh kamu aja nih lagi jomblo lama, jadi kamu merasa itu Tuhan Iya. yang ngomong, padahal bukan. Halu saya bilang. Tapi setelah kita ikut kelas, di November kita ada retret. Saya itu tadinya nggak mau ikut. Saya bilang diajak, nggak mau. Saya mau jalan-jalan, saya bilang. Tapi seminggu terakhir, saya ditanya, saya bisa jawab, iya saya mau ikut. Ya udah. Terus saya pulang, kenapa ya gue mesti ikut ya? Aduh, gue kan nggak mau, tiba-tiba kenapa harus ikut? Akhirnya saya ikutlah. Nah, hari itu ikut, istri saya ini ikut juga. Ya. Retret. Oh, jadi ketemu di tempat retret. Sebelumnya di kelas sudah ketemu. Jadi ini kan ya biasa aja kan, saya nggak ada ini kan, nggak ada interest untuk deketin gitu kan. Nah, saat lagi ada game gitu di retret, tiba-tiba
saya lagi noleh ke luar, sisi luar jendela. Ini kan ada game ada tiga cewek pakai koran itu loh, benerin koran. Saya Ya. sebagai yang berdiri, yang dipasangin baju Tiangnya. koran, tiangnya. Nah saat itu tiba-tiba saya dengar kayak suara, ini pasangan, saya kan lagi lihat, saya nggak tahu di belakang siapa. Begitu suara, saya kaget. Saya noleh, begitu saya noleh, ini istri saya. Saya lihat, apa saya balik lagi. Apakah kelamaan jomblo kali ya? Jadi saya pikir itu Tuhan, saya pikir itu Tuhan, ternyata mungkin bukan kali. Jadi saya doakan aja. Kalau memang itu Tuhan, buka jalan, saya bilang. Sesimpel itu saya doa dan berjalan, saya sudah selesai, saya bilang, Tuhan, saya mau tes nih. Kalau benar suara Tuhan, saya mau ajak dia makan malam. Kalau dia ada keberatan dikit, artinya saya salah, udah lupakan saja. Waktu saya ajak tiba-tiba mau, wait, kok mau gitu. Dan dari situlah kita sempat ke gereja, ya kan? Di gereja Roh Kudus kayak ngomong lagi, kamu harus sampaikan apa yang kamu dengar kemarin. Saya bilang, Tuhan ini kan baru kenal, masa saya harus sampaikan. Kayak konyol gitu ya. Konyol. Umur berapa waktu itu Pak Engki? Saya umur 31, Pak. Oh, sudah 31. Oke, Waktu itu baik. 31. Istri umur 25 waktu itu. Ya. Nah kita kalau di Chinese itu kan kalau selisih 6 kan mereka nggak suka kan Ciong. orang tua kan, ciong katanya. 369 enggak boleh ya. Ya. Jadi saya waktu itu bilang sama istri, saya sudah sampaikan panjang lebar, saya tuh sampai malu. Saya bilang, kenapa gue bisa ngomong begini ya, malu gitu kan. Tapi saya harus sampaikan karena dorongan kayak orang apa ya. Nggak bisa ditahan gitu. Kayak muntah gitu loh. Ngomong selesai, saya malu sendiri. Aduh kenapa saya ngomong gitu. Tapi begitu saya ngomong, saya bilang udah ya, ini kita jangan pacaran dulu. Kalau memang ini benar Tuhan, saya mau orang tua kamu setuju. Karena kita ini cukup sensitif nih di karena tadi usianya beda berapa? 6. Oh pas, Ya. oke. Jadi saya bilang kita 2 minggu lagi kita atur pulang ke Palembang, ketemu orang tua kamu. Orang tua waktu itu kan masih Buddhis ya. Ketemu, kita tanyakan. Kalau dia keberatan dikit, berarti kita temenan aja. Itu salah semua. Saya bilang gitu. Wow, iya. Dan menariknya, saya ke sana ketemu. Mama mertua bisa bilang, enggak, kita udah modern, nggak ada beginian. Keren, mantap. Saya bilang, wis lampu hijau nih. Gitu. Nah menariknya itu setelah itu kita pulang, oke, kita mulai pacaran. Bulan Desember saya married, Pak. Desember kita putuskan mau married. Marriednya di bulan Mei. Nice, berarti nggak sampai setahun ya? 6 bulan. 6 bulan doang, 6 bulan. keren. Kilat ya. Sangat. Dan menariknya itu saya lihat tuh, gini loh, ya saya mau bagikan di sini adalah, Tuhan tuh bekerja luar biasa. Waktu saya married, itu papa mama mertua masih di kepercayaan lamanya kan. Iya. Dan setelah kita married, 3 tahun kemudian, itu papa mertua bertobat tanpa diinjili loh. Yesus datang ke mimpinya. Wow. Nggak ada kita ajak dia ke gereja. Saya nggak pernah ngepaksa dia untuk ngajak gereja. Tapi saya hanya tunjukkan kasih ini loh. Yesus sebegini aja. Jadi menunjukkan hidupnya kita orang Kristen kayak apa gitu. Surat yang terbuka Pak. Iya, dan itu kan memang firman Tuhan mengatakan tingkah laku kita, tindakan kita lebih kuat daripada ucapan kita tuh. Yes. Very nice. Dan setelah ini papa baptis, 3 tahun kemudian mama dilawat dengan cara yang sama, mimpi lagi. Padahal sebelumnya mereka sudah bilang, ya udah kamu masing-masing ya, kamu ke sini, saya ke sini. Oh, jadi mereka udah akuran kayak gitu. Yes. Tapi akhirnya mereka dua-duanya Puji Tuhan. dalam Kristus. Keren. Itu satu hal yang saya bilang, wah sama istri saya, Tuhan punya rencana dengan marriage kita. Janji Tuhan mengatakan satu orang bertobat, seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Itu ya? Yes. Keren. Nah ini sekarang kita mau tadi bicara nih tentang kitab para rasul nih. Kalau saya pribadi selalu melihat bahwa keren ya, bagaimana caranya kita orang Kristen, kok kita nggak bisa lagi mengalami ini. Gitu. Nah menurut Pak Engki gimana nih? Apalagi kan saya dengar dari teman saya, Pak Engki ini beroperasi dalam karunia profetik yang very strong. Gitu. So tell us the story. Ya, memang lately kita lihat istilah itu ya di gereja lah ya, banyak yang kita boleh bilang kehilangan kuasa itu. Padahal di Alkitab itu kan dituliskan apa yang Yesus lakukan dulu dan sekarang dan yang akan datang itu tidak pernah berubah kan? Tidak pernah berubah, betul. Kuasanya sama. True.
kalau dulu adalah dia bangkitin orang mati, hari ini juga dia bangkitin orang mati. Betul. Dan yang akan datang sama gitu. Tapi karena kita takut melakukan take risk itu, ambil resiko itu, akhirnya kita nggak berani untuk mendoakan gitu. Nah, contoh aja, Pak Hengki sendiri udah pernah melakukan apa aja di dalam karunia-karunia ini? Oh, kita kalau untuk yang healing cukup banyak ya testimoninya ya, dan bisa. Misalnya? Waktu itu pernah satu kejadian kita di Bali, yang tadi saya sempat share dikit ke Bapak, yang di Bali itu. Kita waktu itu lagi mission trip di Bali, tahun 2014 itu. Nah, pertama kali itu saya melihat Tuhan sembuhkan orang instan tuh di Pantai Kuta itu. Caranya? Itu pertama kali. Kita cuma lehen. Waktu itu ada satu ibu-ibu datang yang jualan apa? Jualan pernak-pernik gitu. Oh, kepang rambut apa itu? Iya, dia begitu datang saya langsung tanya, "Bu, ada sakit apa, Bu?" Dia bingung kan lihat. "Iya, Bu, ada sakit apa?" Saya bilang, "Kita terapi, Bu. Mau, Bu?" Dia sakit di punggung. Dia bilang gini, "Saya sudah ke dokter, saya sudah ke dukun, saya sudah kemana-mana nggak sembuh," katanya. "Boleh, Bu, kita terapi, Bu." Saya cuma pegang dia begini, Pak. Iya. Saya nggak doa kencang-kencang. Nggak bahasa roh, nggak bawa gitar, nggak bawa rebana, gitar. Nggak bendera. mungkin sakit penyakitnya dalam nama teriak-teriak, Yesus gitu, ya. nggak? Saya cuma pegang. Habis itu saya bilang, "Coba cek." Dia cek. Hilang, dia cari sakitnya kan. Orang kan yang sakit, begitu dia cari mana sakitnya gitu kan. Nggak ketemu sakitnya, hilang. Sembuh dia. Wow. Itu doain paling nggak nyampe 1 menit, Pak. Nggak sampai 1 menit. Nggak nyampe. Sangat cepat. Orang bilang, "Kamu doain dalam nama Yesus nggak?" Saya yang punya cuma itu aja, saya bilang. Karena apa? Kita Maksudnya sadari. yang dipunyain cuma nama Yesus doang? Iya, saya Oke. bilang. Kan nggak selalu saya Nggak harus diucapkan. ucapkan. Tapi saya sadar apa yang ada di dalam saya. Mengalir keluar kan. Amin. Ya. Betul kan? Yohanes 7:38 kan. Di sini ada aliran air hidup kan. Namanya sungai, aliran air, sungai dia bilang di situ, rivers. Kalau sungai itu artinya dia mengalir. Iya. Ya, Kalau dia danau, dia mandek di situ. Iya. betul. Air mengalir, artinya apa? Terang ada di kita, Ya. kuasa ada di kita. Kan sudah diberikan, Ya. itu mengalir keluar. Dengan very simple kita lakukan gitu. Selama ini kan kita kunci di sini bahwa doa untuk orang sakit harus puasa, baru dapat kuasa, baru bisa sembuh. Enggak begitu. Karena di Alkitab Markus 16 itu dibilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan menyembuhkan yang sakit, Ya. ya kan? Membangkitkan orang mati, ya kan? Artinya apa? Kuncinya hanya satu, orang percaya. Kalau Orang setiap percaya. kita adalah orang percaya, artinya itu untuk kita, itu akan mengikuti. Betul. Karena karunia itu gift ya hanya give aja. Karunia kan itu hadiah. Free, gift is free, Pak. Karunia itu gratis gitu. Ya. Itu diberikan saat kita melayani. Artinya mata Tuhan, belas kasihan Tuhan itu adalah kepada orang yang sakit itu. Lewat kita. Nice. Ya. Wow. Sesimpel itu. Kita ini hanya Saluran. saluran. Bahkan kalau kita lihat di Matius 10 itu dia bilang heal the sick. Dia nggak bilang pray for the sick loh. Iya. Ya. Dia bilang kamu sembuhkan yang sakit. Kita selalu ngomong, kita berdebat kepala. Ya kan yang Tuhan yang sembuhkan. Iya, tapi ayat itu bilang kamu sembuhkan yang sakit. Ya. Artinya apa? Kita sadari siapa kita, identitas kita. Nah, banyak kali anak-anak Tuhan takut melakukan hal yang doain orang dan macam-macam. Mereka selalu berpikir apa? Nanti saya takut mencuri kemuliaan Tuhan. Betul. Mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal kita lihat di Yohanes 17, doanya Yesus, dia bilang begini, kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku, aku berikan kepada mereka. Kepada kamu. Ya. Artinya kemuliaan itu sudah ada di kita. Betul. Dengan kata lain, kalau Yesus itu tidak keberatan, kita lebih hebat dari dia. Kenapa? Dia bilang, kalau kamu percaya, kamu akan lakukan hal yang lebih besar daripada Lebih yang aku besar lakukan. daripada aku. Ya, betul. Artinya dia nggak keberatan. Kenapa? Karena kita mewakili sorga. Kita mewakili Yesus. Kalau kamu hebat,
representasi Yesus. Nama keluarga kita ada Kristusnya. Iya. Artinya orang pasti, oh ini nih anaknya Yesus gitu loh. Wow. Tuhannya tuh yang luar biasa kan. Kalau anak saya hebat, artinya dia mewakili keluarga saya kan. Iya. Betul. Kita nggak mungkin orang tua mau anak kita itu kalau lebih hebat dari kita terintimidasi. Berarti ada yang salah. Iya. Iya. Harusnya kita bangga. Justru Oh, kita iya. dorong dia untuk lebih hebat dari kita. Betul. Inilah mindset yang salah. Akhirnya kita nggak berani melakukan. Nanti takut mencuri kemuliaan Tuhan. Saya bilang apanya yang dicuri? Itu sesuatu yang sudah diberikan di kita dan itu udah punya kita. Kenapa kamu takut? Betul. Tapi mungkin lebih ke takut kalau nggak sembuh malu gitu kali ya. Oh iya Bu, benar. inilah mindset yang sering kita di kepala kita. Kita kan nggak berani karena takut satu kan. Kalau nggak sembuh gimana? Betul kan Bu? Padahal kita harus rubah cara pikir kita. Kalau sembuh gimana? Artinya kalau sembuh yang dipermuliakan Tuhan kita. Wow. Betul, sesimpel itu kok. Kita rubah dong. Supaya kita berani. Kalau sembuh gimana? Bapak pernah bangkitin orang mati nggak? Belum Pak, saya lagi doa sama Tuhan, saya pengen satu kali bangkit orang mati. Waktu mertua saya, kan udah pass away ya dua-duanya. Waktu papa mertua meninggal, di Palembang saya ingat saya sama anak saya nomor 2 masih umur 6-7 tahun. Saya bilang sama dia, Devlan, kamu ke sana. Raise Akung from the dead, saya bilang. Waduh. Dia pergi, cuk dia doa. Terus setelah dibalik, Papi, aku masih ini, nggak apa-apa, coba lagi, doain lagi, nothing happen. Nggak apa-apa, yang penting at least kamu sudah pernah coba, saya bilang. At least kamu sudah pernah coba. Karena gini, kalau memang saatnya orang itu belum mati, bukan belum waktunya, dia bangkit. Belum waktunya Tuhan. Yes, dia bangkit. Tapi kalau sudah ini ya kan kita nggak ada ini ya kan. Iya. Bisa tuh. Itu karena mungkin menurut pikiran kita nih ya, membangkitkan orang mati itu mungkin ujian yang paling besar gitu kali ya. Iya. Saya belum pernah membangkitkan orang mati juga, tetapi saya pernah punya kesempatan ngelayat satu orang kenalan di Cikini waktu itu, dan saya bisanya cuma siang. Ketika saya datang, loh kok nggak ada orang nih? Dia sendirian di sana nih. Ini apa Tuhan waktunya nih sekarang dibangkitkan ini? Apa ini ya? Kok aku nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu ya? Siapa ya? Nah terus kemudian, waduh, nanti jangan-jangan kalau nggak terjadi gimana nih? Atau kalau bangun gimana nih? Terus akhirnya kamu doain Lalu nggak? yang aku lakukan, tidak aku lakukan. Gitu diceritain. Iya. Enggak, maksudnya itu intimidasi kan? Iya. Ini kita lagi berbicara tentang intimidasi. Iya. Lalu Bapak apa lagi yang Bapak pernah lakukan? Selain dari Pantai Kuta itu? Itu kan udah lama tuh. Lama, ya. Dan kita juga suka lakukan itu nggak kayak kita pergi ke coffee shop, lagi santai. Kalau kita lagi makan seafood di luar, tukang parkirnya doain, Pak. Tukang parkir, preman. Secara random Bapak tanya ada sakit enggak gitu, atau Tuhan sudah taruh terlebih dahulu dalam hati Bapak? Terakhir kita langsung tanya, kamu ada sakit nggak? Oh gitu. Jadi udah dengan simpelnya, kamu ada sakit nggak? Jadi cold call ini ya, nggak kenal siapa, nggak tahu sakitnya apa. Udah nggak pokoknya peduli. Silakan di-scan ini. Ditanya. Ya, ada yang sakit boleh sini saya doakan. Iya. Jadi hal itu istilah gini, kita ini membawa kuasanya Tuhan loh. Artinya kemanapun kita pergi mendemonstrasikan kuasanya bukan untuk nunjukin hebatnya kita kan. Oh, ini tapi penting untuk ya. memperkenalkan Yesus itu kepada orang doh. Dan semua yang Bapak tumpangin tangan doain itu sembuh? Ada yang enggak Bu. Dan Oke. yang mati juga ada Bu. Dan saya nggak terintimidasi kalau dia mati, itu saya nggak mendoakan lagi. Enggak, I'm okay. Karena at least saya sudah coba. Tapi cara Bapak doakan sama seperti yang di Pantai Kuta, diem aja cuman ditumpangin tangan. Ada yang saya diam, ada yang saya suka ngajarin orang untuk gini. Kan kadang orang nggak biasa gimana sih cuma diem aja gitu kan. Makanya saya lucu, teman-teman saya kadang ada nanya, kamu doa pakai nama Yesus dong? Iya, saya nggak sebut begini sih, tapi saya tahu kuasa Dia yang ada di dalam saya yang mengalir keluar gitu kan. Kan ada dua, bisa kamu cuma diem gini atau kamu bicara dengan sakit penyakitnya. Ya. Kita perintahkan sakitnya, bukan orangnya. Saya selalu ngajar, kasih tahu training itu, saya bilang, kamu jangan perintahkan orangnya keluar ya. Yang kamu perintahkan sakitnya di dalam tubuhnya untuk keluar. Kamu lagi ngomong sama sakit. Ini jangan ngomong sama mindsetnya orangnya, nih. sama sakit ya. Kalau orangnya sakit di kaki,
kamu jangan doain di kepala, saya bilang. Orang sakit di sini, kamu doain di kepala. Doain kakinya, perintahin untuk keluar gitu. Dan kita lihat sangat menarik. Tadi yang Bapak cerita tentang yang di coffee shop yang ditawarin kartu kredit apa Oh itu? iya. Ya, gimana tuh? Itu yang di coffee shop kita waktu itu di satu mall ya, mall besar di Jakarta. Lagi sore-sore kita lagi ini mereka itu ditawarkan kartu kredit. Dia duduk di tempat kita sambil nanya, kita nanya, kamu ada yang sakit gak? Dia bengong gitu. Maksudnya, ya ada sakit apa aja boleh, kita terapi Bu. Kita terapi. Pakai kata-kata kodenya terapi ya? Terapi, ya. Karena kan ada orang yang kadang kan bilang doa, dia kan, doa gimana gitu kan. Tapi kalau bahasa terapi kan nggak ada. Itu bahasa orang yang diterima awam. Iya, awam. Betul. Dan orang nggak nolak gitu. Terapi jangan takut bayar. Mereka rata-rata kadang tuh, pernah loh kita mau dikasih duit loh. Saya bilang jangan. Ini bukan kita cari duit, kita mau doain kamu supaya kamu sembuh, kamu nggak sakit lagi gitu. Saya bilang ini gratis. Terus mau? Kita minum kopi, kita bayar, jangan takut. Saya bilang jangan kita habis doain, kita minta gratis, enggak. Lalu akhirnya kita doakan. ini? Kita doakan nggak disentuh. Nggak disentuh? Nggak disentuh. Kita coba suruh dia taruh tangannya aja. Jadi dia yang giniin? Iya, kita udah gini aja coba begini. Tiba-tiba dia narik tangannya. Pak, kenapa panas semua punggung saya? Saya bilang, coba kamu cek. Kalau ada panas berarti ada tanda yang baik. Saya bilang, coba cek sakitnya hilang nggak? Dia cek. Hilang ya? Nggak ada lagi loh. Bener loh, kata dia cek, hilang kan? Saya sampaikan sama dia, kamu tahu nggak? Yesus itu sayang sama kamu. Nangis. Nangis. Dan gini loh, dengan dia udah kemana-mana kan nggak ada yang tolong dia. Betul. Ini ketemu kita yang dari anta beranta tiba-tiba dia sembuh. Kan istilah gini, itu akan menjadi kabar baik buat orang sakit ketika dia sembuh. Tahu? Sangat dong. Ya kan? Good news-nya itu adalah orang yang sakit itu sembuh. Betul. Orang yang terikat terlepas. Itu good news. Ya. Kalau nggak akan jadi good news bagi dia gitu. Nggak ada dampak buat dia gitu kan. Setuju. Nah, saya sampaikan ke dia, ini Tuhan sayang sama kamu, namanya Yesus. Saya nggak malu-malu. Jadi setelah sembuh baru diperkenalkan Yesusnya. Iya, karena gini, saya belum pernah ketemu orang yang sesudah sembuh, dia bilang, saya nggak mau Yesusmu. Saya mau tetap sakit ya. Nggak ada. Nggak ada. Saya belum ketemu begitu. Ya ada, mereka jadi dilawat, ya, jadi terharu gitu ya. Karena gini kan, kita ini kan selalu mau doain orang, kita selalu bilang, kamu harus terima Yesus dulu. Iya, ada yang dikasih syarat gitu ya. Iya, kalau begitu mereka akan bilang, itu buat kamu aja, saya nggak apa-apa sakit aja. Iya. Pak, ini kalau ada yang pemirsa nanya ya, caranya kok nggak alkitabiah sih? Kalau di firman Tuhan kan ada Simon Petrus dan Yohanes. Kemudian ketika ngelewatin orang yang lumpuh itu, memandang dia, minta duit, dan dia ngomong, emas dan perak tidak ada padaku, yang aku punya adalah dalam nama Yesus orang Nazaret, aku perintahkan kamu untuk bangkit. Nah, kenapa Bapak nggak ngomong kayak gitu? Itu kan lebih alkitabiah daripada cuma membatin. Ini jangan-jangan kebatinan ini. Nah, gitu. Karena gini, ya yang saya bilang kan, ada dua kan. Satu, orang perintah doa dengan bahasa yang bisa orang itu dengar. Kadang saya juga doa begitu. Karena gini loh, kadang itu membangkitkan iman orang itu. Ketika kita doa dengan kata-kata yang dia mengerti gitu. Tapi healing itu bukan berarti harus dengan itu aja. Karena gini, karunia itu bukan pola. Ini menarik nih. Bukan formula. Karunia bukan pola, karunia bukan formula. Bukan formula. Nice. Jadi kan tadi ada pertanyaan bahwa gimana cara bisa diajarkan nggak? Yang diajarkan hanya prinsipnya, prinsip kerajaan Allahnya. Bukan nanti kalau ketemu gini kamu harus begini ya, selalu begitu. Nah kan masalahnya ini kan fenomena nih Pak. Termasuk kesembuhan yang dilakukan oleh Simon Petrus kepada orang lumpuh itu kan metode. Nah Bapak bilang itu kan bukan formula, tapi sama kita orang Kristen dipakai sebagai pedoman bahwa caranya harus demikian. Nah cara ngerubahnya gimana nih? Ya, karena gini kan kalau kita lihat di Alkitab, waktu Yesus wanita pendarahan kan harus megang jubahnya.
Iya, Jumbai juga. Ya, pas pegang ininya baru Betul. mengalir kuasa ya. Nah, ketika tadi Bapak bilang tentang Petrus, bayangannya kan. betul. Bayangannya, substansinya bukan bayangannya, tapi presence of God ya Allah. Yang Yes, menyembuhkan itu. yes. Kita pikir, oh ini Paul harus ya bayangan doang gitu. Kita bukan. Tapi adalah kita sadari apa yang kita bawa. Apa yang kita Oh, bersama siapa. wow. Jadi Itu jauh lebih penting. konsepnya itu bukan pada perkataan yang kita ucapkan. Karena waktu Petrus lewat bayangan itu dia juga nggak ngomong dalam nama Yesus sembuh. Dia juga nggak Yes. ngomong gitu ya. Nah, kita lihat lagi di Paulus, sapu tangan. Iya. Dia aja udah nggak tahu kemana. Sapu tangan dipakai siapa, dia juga nggak tahu. Iya. Orang sembuh. Artinya apa? Itu juga satu bukti bahwa Tuhan tidak keberatan bahwa kamu makin meningkat glorinya. Istilah itu Kemuliaannya. berjalan kemuliaannya kan meningkat toh. Iya, iya. Dari senyentuh, bayangan, habis itu sapu tangan, itu kan udah dibekas pakai dia Iya, juga nggak iya. tahu gitu. Arti gini, kita sadar nggak sadar, you agree nggak agree, kita itu adalah presence carrier. Of the Oke. presence of God. Yes. Yes. Karena kita bejana ya. Yes, karena baitnya di sini. Ya. Kita membawa itu. Masalahnya kita suka nggak sadar kan? Makanya Alkitab selalu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, berarti banyak yang nggak tahu kan? Oh, banyak yang lupa. Ya, Iya, dia pikir iya, gini, iya. orang selalu berpikir bahwa Tuhan tuh di sana, bukan di sini. Oh, dan apalagi khotbah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, itu dipakai kalau kita nyuruh orang berhenti merokok, Ya, Hidup kudus. hidup kudus, Iya. atau kemudian orangnya gemuk Ya. supaya dia jaga makan, olahraga dan yang lain-lain. Tapi lupa ada satu substansi lain yang ini nih. yes. Carrying the presence Oh, of wow. God. Good. Karena Kristus kan dibilang kan, Roh Kudus itu kan bilang, Christ in you the hope of glory. Ya. Kristus itu dia nggak bilang Christ in heaven loh, but Christ in you the hope of Wih. glory. Wow. Mantap. Itu sesuatu Keren. yang kita pikir sesuatu yang kan istilah tuh wah Tuhan itu Tuhanan jauh di sana gitu. Padahal Tuhan sedekat kita loh. Iya. Dengan kita dia jadi satu loh. Tritunggal toh, Bapa, Anak dan Roh Roh Kudus. 3 tambah kita 1. Bukan jadi 4 tapi 1. Oke. Nah, tapi gini Pak, saya juga mau tanya. Kan namanya ini karunia, pemberian ya kan, gift itu tadi. Artinya nggak semua orang dapat juga kan? Apakah semua Orang Kristen. orang Kristen atau murid Yesus itu punya karunia kesembuhan seperti ini? Karena Alkitab ditulis, Markus 16 tadi saya bilang itu tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya. Dan kalau ini kan kebanyakan orang, ini kita nih, Iya. gereja Pentakosta Karismatik nih. Ada GBI, GPDI, macam-macam. Tapi bagaimana dengan gereja-gereja yang kayak yang lain nih? Maaf nih saya sebutkan. Iya. HKBP, Reform, GKI, Injili, yang notabene mereka mengatakan tidak bisa itu fenomena. Nah maaf nih ya, ini gimana nih Pak? Nah, saya kasih kesaksian satu, ini menarik. Ini kan hanya tadi denominasi karismatik dan Tradisional. tradisional, Iya. Injili ya, dan mereka berdebat lah kan kita saya nggak mau masuk perdebatan mereka, tapi yang penting yang kita bagikan adalah kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah semua bisa dengar kan? Apa yang ada di Alkitab? Ya, semua Yes, bisa yes, dengar, yes, bisa yes. terima gitu. Betul. Nah, kemarin saya waktu di Bali, waktu akhir tahun, saya sempat ngisi di satu gereja dan dibikin acara KKR. Saya juga nggak tahu tiba-tiba judulnya KKR gitu. Ya, akhirnya saya di situ banyak yang terjadi kesembuhan, ada yang sklerosis, itu pemain keyboardnya, itu duduk lama sakit. Didoakan sama WL-nya sebelahnya. Saya nggak minta orang yang hebat Pak, saya bilang sebelahnya aja yang doain. Didoain, dia duduk sakitnya hilang, tapi untuk dia menekuk gini, bungkuk, sakit. Didoakan sekali lagi, hilang Pak. Wow. Itu WL-nya, yang nggak pernah doain orang juga. Nah terus menariknya ada kesaksian yang kedua, ibu-ibu itu sakit kepala. Udah dia bilang, rasanya udah mau pecah kepala saya. Saya tadi udah nggak mau datang katanya. Nunduk dikit, gerak dikit sakit katanya. Wow. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Terus yang doain kan maju depan loh. Anak dari NTT, Kupang. Setelah selesai saya kasih testimoni yang sembuh,
yang sakit itu jadi sembuh. Saya pikir sudah dong. Dia bilang, Bapak, saya boleh bicara? Oh, boleh banget, saya bilang. Kenapa? Saya kasih dia mic. Dia bilang apa? Saya ini bukan Kristen. Wow. Oh, And then? tapi dia doakan sebelahnya dan sembuh. Yes. Pakai nama apa, Pak? Nah, ini kan menarik. Karena Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Lah dengar dia- dulu, Ya. ini yang banyak, teman-teman banyak nanya. Saya tahu pasti akan muncul. Kalau Betul. itu akan tanya, kenapa? Ini kok begini? Kok Karena dia gini, juga bisa. prinsipnya itu adalah ketika urapan itu lagi bekerja, anointing-nya lagi bergerak, Iya. siapapun yang doain pasti sembuh. Siapapun Nggak- yang nggak- doain pasti sembuh. Coba kalau suruh anak ini, suruh dia keluar sendiri. Nggak mungkin bisa. Enggak. Wow. Karena hatinya Tuhan itu kepada yang... Tapi ngapain dia ada acara itu? Menarik kan? Itu karena bosnya itu gereja di situ. Oh, Jadi jadi dia mau tuh nggak mau datang. dia harus datang. Iya. Saya call bapaknya, dia dengerin gitu. Ternyata pas, oh menarik saya bilang. Saya belum pernah ketemu begini, testimoni ini. Dan sama, ditanya juga sama teman kan tentang hal ini kan. Dia aja belum percaya gitu kan. Iya. Poinnya bukan masalah dia percaya nggak percaya, tapi tanpa didoain sama dia pun juga sembuh. Tapi this is very interesting ya. You remember your case? Iya. Saya Kami juga pernah ngalamin. Saya waktu pertama kali mendoakan orang sakit, ini dia Saya. Pak, ini yang sakit. Tapi dia Dan belum saya Kristen. belum percaya nih. Ya. Saya belum percaya, kita masih kuliah nih. Tapi kemudian ketika sehari-hari kita sering berdebat, saya mengatakan tidak mungkin Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Jadi saya nggak percaya nih bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Iya. Saya percaya Yesus itu Tuhan, tapi salah satu Tuhan. Iya. Nah, tapi kemudian ketika dia sakit, saya nggak punya pilihan karena kita lagi di luar negeri nih. Bawa ke rumah sakit, akan bayar $300. Nah, tapi kemudian dalam hati saya, tiba-tiba saya sekarang tahu ini Roh Kudus yang ngingetin. Iya. Doain. Hari Minggu kemarin si Om tuh baru khotbah. Kalau ada orang sakit, jangan minum obat dulu. Tumpangi tangan, ucapkan kesembuhan dalam nama Yesus sembuh. Dan saya kalau bawa dia ke rumah sakit $300. Lumayan itu. Ini kan mahasiswa nih. Iya. Iya kan? Jadi akhirnya saya terpaksa tanya sama dia, lu mau nggak aku doain demi ngirit $300 ini? Dan dia sambil menangis kesakitan. Setelah itu saya memberanikan diri berdoa. Aku bilang Saya tapi dalam nama Yesus ya. belum doanya. mengaku dosa, belum dibaptis, belum pernah baca Alkitab. Pokoknya ke gereja baru 2-3 kali. Saya tumpangi tangan. Doanya isinya apapun, saking groginya saya lupa nih. Udah lupa ya, betul. Saya ngomong amin, dia sembuh. Iya. Sampai hari ini saya sering bertanya, aku nggak Iya. percaya kamu sembuh. Tapi ini unik nih. Iya, Wow. jadi mirip itu kasusnya. Iya. Iya, jadi kadang kita kan selalu maunya pola gitu kan. Jadi saya bilang, kayak misal kita ketemu orang buta gitu. Kita bilang, di Alkitab Yesus pakai ludah Waduh. untuk Sama sembuhkan. tanah. Ya kan? Untuk sembuhkan yang buta itu kan, ya dari Iya. lahir itu kan. Iya. Apakah tiap kali kamu ketemu orang bermasalah dengan mata kamu meludah? Ya, Enggak. Betul kan? Iya. Tapi seringkali profetik jadi melenceng, karena apa? Dia pikir pola. Oh. Dia akan lakukan, oh ini ada ayatnya. Iya, saya bilang, kamu mau bunuh orang pun ada ayatnya di Alkitab. Kamu mau poligami ada ayatnya. Tapi apakah itu benar penerapannya begitu? Oh, lihat konteksnya dong. Iya. Iya. Jadi jangan, hanya karena ada ayatnya, kita, berarti kita punya right untuk lakukan. Ini ada hukumnya gitu kan? Nggak Iya. begitu. Kan lihat konteks ya, betul kan? Betul. Nah, saya bilang, istilah tuh, yang anak yang lahir itu buta, kan di Alkitab dituliskan, di hukumnya mereka adalah, kalau mereka akan memberkati apa yang Tuhan berkati, Iya. dan mereka akan mengutuki apa yang Tuhan kutuk. Iya. Dan menurut kepercayaan Yahudi, bahwa yang lahir dari buta dari lahir Itu dosa. adalah terkutuk. Iya. Dia terkutuk. Makanya setiap orang lewat harus meludah. Oh. Jadi anak itu sudah biasa dengar meludah. Oh, Dengan kata sudah lain, terhina. iya, tiap kali orang meludah, saya terkutuk, dia ngomong. Saya Kondem terkutuk. ya. Karena apa? Karena itu ada itunya mereka, kepercayaan mereka toh. Oh. Nah, aduh. menarik kenapa Yesus meludah. Yesus meludah untuk mereverse yang buta itu menjadi mencelik. Wih.
Dan dia bilang, anak itu kan mau ikut dia, Yesus. Yesus bilang, nggak usah, kamu ke bait Allah, tunjukkan kepada mereka, kepada ahli-ahli itu, kepada Iya. mereka. Mereka berdebat kan di sana, ini siapa yang sembuhin nih? Karena mereka tahu, yang bisa menyembuhkan anak buta dari lahir itu hanya Mesias. Dan mereka nggak percaya. Udah terang benderang gitu clue-nya padahal Mereka ya. nggak percaya. Tetap nggak percaya, tetap salibkan Yesus. Iya. Ya kan? Istilah gini, Yesus itu bicara di apa yang lu percaya, adat kalian nih. Saya ngomong dari situ. Kalian nggak ini juga kan? Sama aja dengan hal Lazarus Iya, mati dibangkitkan daripada kematian. di hari keempat kan? Iya. Kenapa dia Iya. sengaja menunda? Iya. Karena Yahudi itu percaya kalau hari ketiga mereka percaya rohnya masih keliling, jadi bisa hidup. Tapi kalau hari keempat hanya Rohnya. Mesias yang bisa lakukan. Oke. Yesus lakukan. Mereka nggak percaya juga. Jadi ternyata mereka lah yang buta gitu Yang ya. buta, mereka buta. Iya. Atau karena memang Yesus harus disalib. Oh, kalau masalah Yesus disalib memang Yesus harus. datang. Betul. Tujuannya Dia tahu, kan harus Dia disalib. tahu dia harus kesalib. Betul. Makanya kan kalau kita kan baru Paskah ya, Betul. baru Paskah yang seringkali di Getsemani kita kan ada Yesus bilang gini, kalau cawan ini bisa lalu daripadaku, betul kan? Betul. Iya. Kita pikir Yesus ketakutan, oh, bukan kayak dia takut kesalib gitu, bukan. Maksudnya itu adalah apa? Kalau bisa cawan prematur ini, kematian prematur di Getsemani ini lewat daripadanya. Karena dia itu datang bukan mati di Getsemani, harus di salib itu. Oh, karena dia berpeluh darah Iya, itu. karena dia harusnya disalib di sana bukan di sini, makanya dia bilang cawan ini lewat daripadanya. I see. Jadi istilah itu Yesus itu dia tahu dia itu datang, dia tahu tujuannya ke sana salib. Iya. Ketika belum waktunya, dia kan tiap kali mengalami mukjizat, orang mau nangkap dia ngelak, dia ngilang, Iya, betul kan? iya, betul. Tapi ketika tiba waktunya, dia menyerahkan loh. Alkitab terus dia menyerahkan dirinya loh. Betul. Ya kan? Iya. Bahkan Petrus mau tebas itu Malkus punya telinga, Iya. dia sembuhkan seketika loh. Iya, Iya, make dipasang sense. lagi. Iya. Kalau enggak dia bisa melakukan ini sebagai kesempatan untuk melawan. Betul kan? Iya, Dia nggak ngelawan. Nah itulah saya bilang, Yesus itu datang ke bumi sebagai anak manusia. Tujuannya itu bukan hanya tujuannya bukan bawa kita ke sorga. Tapi tujuan utamanya adalah memulihkan hubungan kita dengan Bapa Iya. yang terputus di Eden. Iya. Yes. Tujuannya itu. Iya. Bapa, Relasi. Iya. relasi. Kita sering bilang kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan. Iya, Iya. betul. Tapi nyatanya kita praktekkan agama. Oh, iya. Hubungan. Nah, ini saya mau tanya lebih dalam nih. Nah, ada orang yang mungkin bertanya juga nih. Saya mewakili Yes. netizen ya. Itu mungkin karena suasana. Itu mungkin karena apa ya? Istilahnya atmosfer, perasaan. Kemudian akhirnya yang dirasakan adalah sembuh. Tetapi pernah nggak dicek ke dokter atau ketika Pak Bukti Hengki klinisnya. kenapa nggak pergi ke UGD aja, di sana banyak orang sakit. Nah gitu. Nah, menarik. Ini tentang gini. Saya suka kasih tahu mereka untuk doa ketika berdoa. Kan ada hal-hal yang saya butuh hasil lab ya. Iya. Yes. Ya, jadi saya ada satu kesaksian. Satu kali kita lagi di Kediri. Itu selesai kita acara, itu ada adiknya bawa kakaknya itu datang ketemu. Saya bilang, saya doakan kamu sakit apa? Dia diam. Terus saya tanya lagi, saya lebih dekat lagi ngomong, kamu sakitnya apa? Supaya saya bisa doakan kamu sakitnya apa? Iya. Dia bisikin saya HIV. Wow. Oke, saya bilang, kamu kapan nanti akan cek lagi? 2 minggu lagi, Pak. Oke, nanti kabarin ya hasilnya sama adik kamu ya. Iya. Saya doain sama dia dengan sebentar aja. Habis itu saya bilang, thank you ya, kamu kasih kesempatan saya untuk berdoa buat kamu. Saya salamin udah. Kita udah balik ke Jakarta, udah lupa kan, udah 2 minggu. Tiba-tiba kita dapat teks dari si adiknya itu kepada teman kita satu bahwa hasil tesnya itu negatif. Haleluya. Negatif, hilang. Hilang. Bukan cuma dorman. Wow. Bukan. Padahal hasil sebelumnya HIV positif. Positif. Sudah berapa tahun? Sangat aktif, sudah 4 tahun. Wow.
Wow. Menarik lagi nih, ada kesaksian satu lagi. Itu di tahun berapa? 4 tahun yang lalu. Itu di gereja. Waktu itu saudara ada baru dibaptis juga. Nah, ternyata dia punya masalah leukemia. Stadium 3. Tadinya saya nggak tahu. Saya pikir, kok kenapa kamu bolak-balik sakit, masuk rumah sakit, boleh cuci darah. Saya bingung, cuci darah. Saya pikir ginjal. Bukan. Ternyata leukemia. Satu hari, dia teks saya, dia bilang, boleh nggak saya mau jual TV saya untuk berobat ke RSCM. Oh, saya bilang, kamu nggak usah jual deh. Saya ada berkat buat kamu. Nggak banyak, tapi ini nggak usah dikembalikan. Saya bilang. Terus saya tanya, kamu sebetulnya sakitnya apa sih? Saya nggak tahu detailnya sebenarnya sakit apa gitu. Dia langsung bilang, leukemia stadium 3. Oh, saya bilang, boleh nggak saya telepon, saya mendoakan kamu. Besok dia mau ke RSCM kan. Saya doakan lewat telepon. Udah selesai, hari Senin dia ke RSCM, kan cek lab segala. Hari Selasa hasilnya keluar. Dia teks saya. Dia bilang, kok ini profesornya aja bingung. Ini leukeminya kemana? Hilang. Stadium 3 nih. Yes. Wow. Bersih. Susternya nggak bisa jelasin. Wow. Profesornya nggak bisa jelasin. Dan setelahnya itu dia ceritain ke saya. Kalau ada di situ, lihat di mikroskop, dia bilang, itu sel kansernya itu dari hidup mati. Wow. Wow. Lagi gerak mati. Udah Tiba-tiba pernah mati sendiri. udah pernah di kemo nggak orang ini? Belum di kemo. Sama sekali Tapi belum pernah kemo. dia berapa minggu sekali harus cuci darah. Oh. Jadi udah gitu. Nah, kemarin sempet akhirnya tuh udah clear, sempet udah menikah dan punya anak. Dan anaknya pun normal semua. Nah, anaknya memang kejadiannya itu memang berapa bulan itu nggak tahu gimana pass away. Meninggal. Bukan karena sakit itu, tapi karena katanya karena tersedak di jalan lagi perjalanan ke rumah sakit. Oh. Jadi bukan karena leukemia. Sekarang pun bersih. Dia kadang saya lihat di sosial media kan, saya lihat sehat, nggak ada Sehat. sama sekali. Udah itu berapa kelihatan. tahun? Wow. Sudah berapa ya ini sekarang? Mungkin udah 4 tahunan lah ya. 4 tahunan. Ya. Dan itu satu hal yang Ya. apa ya? Saya juga gini, ketika kita doakan orang, kita bukan pakai istilah tuh orang kan sering gini ya Pak ya. Oh, saya dengan iman saya sudah sembuh. Saya bilang nggak perlu, kamu nggak perlu begitu. Kamu cek. Kalau belum sembuh pun saya nggak terintimidasi juga. Jangan merasa kamu untuk mengenakan Iya dong. saya. Kadang-kadang bilang, kan kita merasa sebagai hamba Tuhan merasa kayak gitu kan? iya, mau nyenengin telinga saya, kamu bilang, oh saya udah sembuh, saya terima dengan iman. Enggak, cek sekarang. Kalau belum nggak apa-apa. Kalau belum sembuh pun kita juga nggak apa-apa. Saya bilang, mereka cek di situ. Kalau memang itu butuh cek lab, ya silakan. Ada Nggak masalah. persiapan khusus nggak Pak untuk pelayanan seperti ini? Doa Apakah harus puasa, doa puasa betul. dulu, mengkuduskan diri? Mandi kembang. Mandi kembang, Juga ya. mandi kembang. Nggak tahu. Naik ke gunung dulu gitu ya. Iya, iya. Ke Gunung Abstain dari Sinai. hubungan suami istri. Wah, misalnya Pergi gitu. ke Israel dulu. Gitu. Nah, inilah kan saya bilang kan, sebetulnya hal kayak gini banyak yang salah dengan mindset kita juga. Iya. Selama ini kita pikir itu, kita ketika mau lakukan, lu mau pelayanan, ya lu puasa dulu lah, supaya lu dapat kuasa. Alkitab nggak bilang gitu. Otoritas dan kuasa sudah diberikan kepada kita. Sudah Sudah, diberikan. sudah. Berarti kita bukan lagi mau pelayanan baru minta. Bukan, sudah. Oke, ini satu. Masalahnya kita tidak sadar kita bawa itu. Kita pikir kita harus lakukan sesuatu supaya dapat ini. Ya. Iya kan? Betul. Nah, banyak orang kan ingat kalau yang konteks itu yang murid-muridnya mengusir setan, nggak keluar, habis itu, Oh iya. betul nggak Pak? Betul. Ayat yang kalau nggak salah Lakukanlah dengan dua-duanya, doa dan puasa. ya tulisnya jenis ini harus Hanya dengan bisa. doa dan puasa gitu kan. Betul. Padahal kalau kita lihat dalam kurung gitu. Kalau Iya. di naskah ininya, Ibraninya aslinya, Nggak ada. ayat itu nggak ada. Itu penambahan dari penerjemah. Dia pikir dengan doa dan puasa supaya dapat kuasa kan. Kuncinya bukan doa dan puasanya. Tapi Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Masalahnya kamu nggak percaya. Poinnya di situ.
Nah, tapi seringkali orang bawa, wah ini harus doa dan puasa. Saya bukan against tentang orang nggak boleh berpuasa, nggak. Iya. Enggak, oke. Tapi bukan untuk mendapatkan kuasa. Bukan doa puasamu yang bisa menyembuhkan orang, Yes. tapi kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam dirimu Yes. itu. Tapi Jadi- lebih afdol nggak sih kalau kita mau plan kayak gini, kita doa puasa dulu 7 hari 7 malam gitu? Tanggung, Pak. 40 hari, Pak. Atau kita mau mission trip kemana gitu? 3 hari sebelumnya kita atau seminggu sebelumnya kita doa puasa dulu. Iya. Bukannya lebih afdol nggak sih? Nah, waktu saya bilang 2014, kita sempat ikut conference di Singapura, School of Healing. Kita pulang, kita lakukan yang tadi, Pak. Puasa. Wah, anak-anak begitu semangat puasa gitu. Kita pergi keluar doain orang, nggak ada satupun yang sembuh, Pak. Tidak ada satupun yang sembuh. Kita pikir, Terus lemes dong? hah? Lemes nggak? Down. Ya kita pulang lagi, kita doa lagi. Kita bikin surat, Pak, ke Darmais. Padahal kita belum bentuk gereja, waktu itu masih komunitas, cell group. Bikin surat, kalau mau mereka cancer kita pergi doain. Ya nggak ditanggepin lah. Sama rumah sakit kan ini komunitas gitu kan. Iya. Tapi tetap mereka semangat untuk doain orang. Masalahnya kita seringkali tidak melihat breakthrough itu, orang sembuhkan itu, karena kita hanya begitu lakukan sekali, 2 kali, gagal kita terintimidasi. Kayaknya bukan gue deh, kayaknya urusannya dia deh. Padahal apa? Kita terus-menerus begitu. Praktis ya, harus Yes. latihan terus. Ketika klik 1, pecah telur ya. Banyak telur yang pecah nanti. Bapak udah melakukan ini berapa tahun? Ya dari tahun 2000 berapa ya? 2014-13 itulah. Berarti sekarang udah 12 tahunan. Ya. Oke. Ketika COVID berlaku nggak nih? Waktu COVID, kita waktu itu ada nggak ya pergi jalan ya? Karena waktu itu kan dilarang komunitas ngumpul aja kan nggak boleh gitu kan. Tapi masalahnya bukan masalah nggak boleh kita doain, yang mau aja kita doain. Nggak pusing sih. Ada harus kesembuhan? gimana. Waktu itu karena nggak ada kegiatan kan wajar di off tuh. Iya. Gereja pun kita juga stop gitu. Ya nggak ada kemana-mana jadinya. Jadi dia mempraktekkan ini. Ya, tapi dengan nggak cuma di COVID di mana, di rumah pun kita juga sama kayak Bapak tadi doain Ibu. Malam-malam kalau istri saya sakit gini, sini saya doain. Nah oke, sekarang apa yang kita perlukan selain percaya? Ini kayaknya kok nggak afdol nih Pak. Iya. Kayaknya apa yang kita perlukan selain percaya? Gue percaya nih Pak, tapi what is next gitu? Kalau aku mau belajar nih misalnya, Ya, let's say. gini. Sebenarnya kan saya sering ditanya sama orang tentang bagaimana caranya kan. Ya, how to. How to kan. Masalahnya kan orang hanya mau tahu caranya. Padahal jauh lebih penting mengenal si pemberinya toh, Oke. pribadinya, mengenal dia. Karena ini just apa ya, mengalir aja itu karena mengalir apa gini. Kita ketika kita beroperating dalam gift itu dari identitas kita itu mengalir. Bukan kita mencari identitas, tapi identitas itu kita udah tahu kita siapa, Tuhan itu di mana, itu mengalir dan very very natural gitu. Nggak ada yang kayak harus dibawa kayak doa gitu, wah bahasa roh sampai gimana, nggak begitu. Saya kadang suka train mereka ketika mereka mau doain orang sakit, saya bilang, saya kasih tahu ya, jangan bahasa roh. Tujuannya, saya bukan bilang bahasa roh nggak penting, bukan. Tapi untuk case ini, kamu lagi ngomong sama sakitnya, nggak usah bahasa roh. Terus kan kalau yang didoakan gitu kan sukanya latah kan, betul kan Pak? Apalagi karismatik. Iya. Dia bahasa roh lebih kencang. Dia Dia lebih kencang sampai kita aja nggak bisa nggak dengar gitu kan. Iya. Saya bilang kamu yang didoakan, Diam jangan doa, nggak usah ikut doa. Nerima. Kamu kayak terima, kayak kamu minum. Kamu kalau sambil minum sambil ngomong minum tuh ngomong, sedek saya bilang. Ya. Terima aja, posisi terima. Oh. Itu very very apa ya, kayak istilah tuh natural gitu, nggak ada yang membuat aneh-aneh. Saya kadang bingung ya, ada orang bilang, gue ngapain gitu. Karena Dan personal ya, kalau yang Bapak latih anak-anak itu satu orang doain satu orang gitu. iya, dan mereka untuk experience aja, untuk Jadi nggak usah satu orang yang sakit dikelilingi 10 orang dikeroyokin gitu. nggak Ya, usah. nggak usah. Roh Kudus sama kita kan udah mayoritas. udah mayoritas. Betul kan? Kan suka kan? Ya saya tahu sih kadang-kadang teman-teman, ayo kita rame-rame. Kamu pikir dengan rame-rame dengan satu apa bedanya sama aja. Kan Roh Kudus yang dalam kita Ini berlaku nggak untuk orang usir setan? Hah?
untuk orang usir setan. Sama, Pak. Kalau ada misalnya nih ada fenomena di Indonesia akan sering ada orang yang kesurupan. Iya. So what to do? Gini, Pak. Ini kan salah satu kan menyembuhkan yang sakit, usir setan, Ya. tahirkan kusta, dan bangkitkan yang mati kan. Bangkit dari orang mati. Pertanyaan saya di Alkitab, Yesus kasih kita perintah untuk sembuhkan, untuk usir setan, untuk ini. Dia kasih caranya nggak? Nggak ada. Tidak. Enggak. Kenapa dia nggak kasih caranya? Karena bagi dia, lu mau ngusirnya pakai sapu juga nggak apa-apa. Serius. Karena apa? Itu sudah kalah kok. Oh. Caranya Kita ini terserah Anda, menganggap gitu. bahwa iblis itu hebat. Loh, kalau dia hebat berarti Yesus mati di salib itu Percuma. percuma dong. Karena dibilang yang terakhir dikalahkan adalah maut. Nggak ada lagi yang lebih terakhir. Kita pikir, wah hebat. Loh, saya bilang, musuh gelap itu mau demonstrasi depan saya, dia mau terbang, mau apa. Alkitab saya bilang, lu kalah udah. I don't Berarti care. ini diperlukan apa? Confident kita, kepercayaan diri kita atau apa nih? Keyakinan. Bukan confident, itu adalah ini loh. Kita ketika kita meditate firman Tuhan itu, kan saya bilang, firman Tuhan hanya kalau sampai di sini, tidak sampai di sini, nggak ada guna. Firman Tuhan itu harus sampai gini. Kan dia bilang, firman yang menjadi daging. Artinya apa? Firman itu harus menjadi hidup kita kan. Betul. Sampai kita meditate itu sampai kayak istilah itu kalau ragi itu sampai ragi kerja sampai benar-benar penuhin kepala kita dengan kebenaran itu. Sampai terkamiri semua. Terkamiri semua kan, Bu. Nah, masalahnya kita nih suka apa ya? Saya kadang lucu saya bilang. Seringkali kita bilang, wah hebat nih. Setan ini hebat-hebat. Dia mau hebat apa? Alkitab saya bilang dia kalah. Alkitab tulis, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang di dunia. Amin. So, apa? Berarti kamu percaya yang tertulis ini atau percaya yang kamu lihat? Tertulis. Tertulis toh. Karena yang kamu lihat itu bukan kebenaran, kebenaran sini. Inilah yang membuat apa ya, sedih sih. Karena apa? Attentionnya kita itu jadi habis hanya untuk itu, kejar itu. Karena di Alkitab ditulis di Mazmur, dia bilang gini, Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan-lawan. Artinya apa? Kita lagi fellowship kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada yang sana. Iya. Tapi ketika sana berinteraksi dengan pecahin ini, mencari atensi dari kita, kita pergi tinggalkan meja ini, kita pergi kejar dan atas nama perang. Dan Ngapain kadang-kadang kita- itu lebih terlihat seru ya. Ya. Tapi untuk apa kita memerangi sesuatu yang sudah kalah? Oh. Jadi artinya sebenarnya yang diperlukan tuh percaya, kita percaya bahwa kita adalah anak Tuhan. Yes. Percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian yang perlu ditekankan adalah kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan nih. Maksudnya mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Yes. Dan ini bukan masalah hidup kudus atau enggak hidup kudus. Hidup kudus itu gini, ini kan salah satu yang ini juga kan. Kita ini kan dikuduskan, Alkitab tulis. Ya, ini pinggir jurang nih Pak, hati-hati nih Pak. Nggak apa-apa, Iya, saya oke. sering bagikan. Iya. Karena inilah yang membuat, apa ya, ini kan cara pandang kita yang salah di situ. Justified, sanctified, and glorified. Iya, Past tense kan Pak? betul. Artinya sudah loh Pak, Sudah selesai. sudah. Kalau enggak, yang glorified, ini kan selama ini, ya nggak apa-apa saya buka di sini. Karena banyak yang salah tentang hal ini. Kita pikirin nanti. Pas udah dapat tubuh kemuliaan. Alkitab di Roma 8 ayat 30 kan dibilang sudah dimuliakan. Iya. Kalau belum, bagaimana kamu from glory to another glory. Mulainya glory. Kita tuh ada di situ. Saya masuk lebih dalam lagi Pak ya. Iya, iya. Ini menarik. Kita ini bilocation minister, betul kan? Di bumi dan surga. Waktu yang sama. Iya. Surga itu bicara dimensi, realita. Bukan hanya tempat. Karena Efesus 2 ayat 6 dibilang, kita sudah didudukan bersama-sama dengan dia Di surga. di surga. Yesus bilang, di mana aku berada, kamu berada. Setuju. Ya kan? Terus saya bilang, lebih inilah Christ in you kok. Nggak di sana, di sini. Iya. Terus
tadi kan 1 Korintus 6 ayat 17, dia bilang kita menjadi satu roh. So Ya. kalau udah jadi satu, kita bersama dia toh. Iya. Kita hidup itu di realita itu, dua itu. Sekarang, which is sekarang. Jadi makanya dia bilang from glory to another Glory. Supernatural yang tadi kita bicara gift, ini penting Pak. Oke, jadi ini berarti memang betul bukan karena kekudusan kita, upaya kita ya. Tetapi apa yang sudah kepercayaan belief sistem kita bahwa kita ini didudukan di surga bersama Yesus. Walaupun kita faktanya ada di muka bumi. Demikian. Yes. Karena kan gini bilang, kita kekekalan itu dimulai bukan nanti, tapi sekarang. Ketika kita percaya Yesus. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal. Ketika kita percaya Yesus sebagai anak Allah yang hidup lah. Iya. Karena hidup baru kan? Yes. Kan dia bilang, dengan sekejap kita pindah dari kegelapan kepada terang toh. Iya. Nggak ada Transisinya. nunggu berapa menit, berapa jam, sekejap. Kita menjadi anak terang kan. Nah, inilah hal yang menarik. Kan tadi saya bilang tentang hal yang glory, sanctification. Kita ini dikuduskan. Buahnya adalah kekudusan. Hidup kita kudus. Mungkin nggak orang ini bikin salah? Sangat mungkin. Tapi apakah menghilangkan dia itu bahwa dia bukan orang kudus? Enggak, dia tetap orang kudus. Oh, tapi dia harus berupaya dong untuk merubah lingkungan tempat di mana dia Yes. berkomunitas. Karena gini, Iya. karena Roh Kudus yang di dalam kita itu, dia akan kasih kita alarm loh. Ini bukan tempat kamu. Orang kan akan jadi, oh iya, sadar gitu. Dia pindah. Tapi bukan berarti ketika dia, gampang lah, ini kan kita ngomong ekstrimnya, oh orang itu misalnya dia ke panti pijit gitulah, Ya, atau plus-plus. main wanita plus-plus gitu Ya. kan. Oh dia berdosa. Dosa itu apa? Kamu tahu yang baik, tidak kamu lakukan, itu dosa. Meleset. Ya kan? Artinya kita lihat ada orang di depan mata kita, orang minta-minta butuh dibantu, kita lewat aja. Dibilang dosa loh. Artinya nggak ada yang bisa kita lolos dari hukumnya kan. Iya, karena hukum Taurat ini semuanya banyak Yes, sekali. harus Iya, iya, 100. Betul. Itu satu hal gini, ketika kita tahu kita dikuduskan, bukan karena usaha kita untuk menguduskan diri. Ini kan pemberian. iya. as a gift. Pemberian, betul. Glorified juga sama, diberikan, dimuliakan. Nah, ketika kita tahu tentang bisa dibukakan di unveil tentang hal itu bukan membuat kita jadi seenaknya melakukan hal yang tidak baik, karena itu bukan nature kita. Karena dia bilang apa? Ketika kita lahir baru, ini menjadi yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan yang baru. Apakah kita waktu itu begitu bikin salah, ini ciptaan baru, pindah jadi ciptaan lama, nanti bertobat, balik lagi begini? Enggak. Kita ciptaan baru ya baru. Iya, Ini. mantap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang yang perlu kita lakukan adalah berjalan dengan kebenaran ini. Yes. Lalu kalau kita lihat orang sakit, kita tumpangi tangan gitu. Ya. Dan Doakan aja. doakan aja. Jadi ini berfungsi bisa untuk Siapa siapapun saja, orang yang percaya. percaya. Yes. Termasuk mereka, termasuk saya, Yes. termasuk Bapak, termasuk dia nih. Yes. Semua. Semua. Karena saya pernah satu kali saya doain ada ibu-ibu tangannya sakit. Saya doain 3 kali 4 kali nggak sembuh Pak. Terus saya lihat anak kecil lagi lari sana sini. Saya bilang sini bantuin Om. Saya bilang kamu doain nih tante Oma ini sakit tangannya. Gimana caranya? Udah kamu bilang aja sakit yang di tangannya suruh keluar dalam nama Yesus, sudah gitu aja. Dilakukan itu. Sekali didoain langsung sembuh. Oma itu langsung bilang, nih, sini. Doain sini. Apakah saya terintimidasi dengan anak kecil itu lakukan mujizat? Enggak, gue celebrate karena apa yang Tuhan lakukan, bukan Keren, apa yang saya mantap. lakukan. Terima kasih. Wow, luar Pak biasa Hengki. banget. This is mind blowing. Ya. Ini sangat memberkati sekali dan saya percaya banyak orang yang ingin masih bertanya ya. Mungkin hopefully nanti next time kita bisa Ya. kupas lagi ya. Yes. Bersama dengan Hengki ya. Yes. Oke, thank you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.
Pemirsa, ada doa yang sudah dijawab, saya akan bacakan. Puji Tuhan, beberapa bulan lalu saya meminta dukungan doa agar anak saya yang ujian bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dan kuliah di tengah keterbatasan ekonomi kami. Puji Tuhan, berkat doa dari Good News semuanya boleh terkabul. Hati kami penuh syukur atas kebaikan Tuhan. Wow. Ya, puji Kami Tuhan. turut senang mendengarnya. Kalau ada di antara pemirsa masih memerlukan bantuan konseling atau doa, boleh menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya. Saya rasa kita perlu bersyukur ya sebagai anak Tuhan karena kita ini dimenangkan bukan karena perbuatan kita. Efesus 2, 8, 9, dan 10 udah menjabarkan itu semua. Saya tidak akan ulang lagi karena waktu ya. Tetapi yang perlu kita syukuri adalah sekarang kita diberikan posisi baru nih. Nah, saya mengharapkan, mengajak setiap pemirsa Good News program yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Percaya bahwa kita ini sebagai anaknya Raja, Kristus sebagai kepala kita tubuhnya. Percaya bahwa kita ini sudah ditempatkan dalam ruang Maha Kudus bersama dengan Yesus, walaupun kita ada di bumi, seperti di surga. Yuk, sekarang kita beroperasi yuk, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Hengki. Mungkin kita belum terbiasa, ada banyak perdebatan pasti dari apa yang diutarakan oleh narasumber Pak Hengki Liu ini. Silakan perdebatkan di dalam kolom komentar, supaya kita bisa memperkaya diri pengetahuan kita. Karena kalau kita cuman diam saja, istilahnya sepakat semuanya, berarti mungkin masih ada yang tidak mengerti tapi malu bertanya gitu. Nah, semoga dari apa yang kita ucapkan di Good News program atau angkat dalam satu episode ini, sebenarnya masih begitu banyak kekayaan kerohanian dalam firman Tuhan yang belum kita sempat bahas atau belum kita sadari. Semoga ini salah satunya yang akan memperkaya kehidupan Anda. Sekali lagi jangan lupa, kalau Anda diberkati ya sharekan ulang kepada orang-orang yang pengen belajar tentang hal-hal seperti ini dan juga subscribe dari episode ini ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini Engkau sudah kirimkan hamba-Mu ini dengan cara yang luar biasa. Berkati hidupnya lebih lagi dalam kasih karunia yang sangat heran. Supaya Tuhan, beliau bisa mengajarkan kepada lebih banyak orang tentang kuasa-Mu. Dan kami juga menerima kuasa itu sekarang. Ayo pemirsa sekalian, terimalah kuasa itu. Kami percaya kuat kuasa karunia Tuhan itu bersama dengan saudara akan memampukan saudara. Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai kita orang-orang percaya. Bahwa kita akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dalam namanya Yesus. Bahkan menyembuhkan orang-orang yang sakit apapun jenis nama penyakitnya. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan bahkan akan ada waktunya, harinya. Akan ada anak-anak Tuhan. Mungkin saja kita akan membangkitkan orang yang mati di kehidupan di bumi ini. Kami minta kuasa-Mu terjadi, kehendak-Mu yang sempurna terjadi untuk anak-anak-Mu. Aku lepaskan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita melalui Good News program ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Amazing. Terima kasih Pak. Wow. God bless. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.